Halo teman-teman, di video ini aku akan coba share 7 larangan saat kita menginap di hotel. Dan jangan sampai kalian melakukannya, karena kalian akan kena denda. Jadi kalau misalnya kalian ingin menginap di hotel manapun ya, melalui platform apapun, baik melalui OYO, Traveloka, PGP sekarang nggak ada, hotel.com, tiket.com, dan sebagainya lah ya kalian. Atau kalian booking langsung di hotel juga nggak masalah, atau booking lewat email. Pokoknya kalian mau menginap di hotel manapun, itu kalian wajib mematuhi aturan dan tidak boleh melakukan 7 larangan yang akan aku share berikut ini. Mungkin di beberapa hotel ya, di kebanyakan hotel ya, itu ada kayak aturannya sendiri gitu kan, tidak boleh ini dan ada nominal dendanya. Tapi kalau dari pengalamanku, kebanyakan nominalnya ini yang aku alami sendiri ya, yang aku datang gitu, itu kalau aku lihat yang paling banyak itu dendanya 1 juta per pelanggaran. Jadi saat kalian melanggar satu pelanggaran, kalian akan dikenakan denda 1 juta rupiah. Bayangin, mungkin kalian menginap harga hotelnya aja nggak sampai segitu. Misalnya kalian menginap di hotel katakanlah 500.000 lah semalam gitu ya, tapi dendanya 1 juta gitu kan. Ini kenapa gitu kan. Nah, makanya kalian nggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang ya secara sembarangan. Oke, langsung aja kita masuk ke larangannya. Yang pertama adalah merokok. Jadi kalau misalnya kalian merokok, perhatikan tempatnya. Bukan berarti nggak boleh ya, bukan berarti nggak boleh. Tapi perhatikan tempatnya. Hampir di semua tempat di hotel itu nggak boleh merokok. Baik di kamar sudah tentu kalau misalnya kamarnya itu ada AC-nya gitu kan, dan ya memang bukan tempat merokok ya nggak boleh. Di lobby kalau memang itu bukan tempat merokok ya nggak boleh gitu. Dan mungkin di beberapa hotel atau kebanyakan hotel itu ada satu tempat yang dimana itu memang ada dikhususkan untuk tempat merokok kayak gitu. Jadi nggak sembarangan gitu, apalagi hotel-hotel yang punya sistem keamanan, misalnya katakanlah alarm kebakaran, atau di atas atapnya itu ada sprinkler. Karena kalau misalnya kita merokok kemudian asapnya ini, panasnya ini naik ke atas gitu kan, dan masuk ke sprinkler itu dan tiba-tiba memicu alarm keamanan ya, atau masuk ke detektornya memicu alarm kebakaran ya, tentu saja kita akan kena denda. Itu kan membuat orang-orang panik gitu kan. Nah, itu yang bahaya. Selain itu, asap rokok kalau misalnya di tempat tertutup, terutama di ruangan ber-AC itu kan tertutup ya, itu akan bahaya bagi kita gitu kan. Nggak hanya bagi kita ya, bagi orang yang ada di dalam situ, baik keluarga kita maupun staf hotel nanti misalnya untuk yang membersihkan kamar dan sebagainya, dan juga mengotori barang-barang yang ada di sana. Yang kedua adalah larangan membawa hewan peliharaan. Nah, hewan peliharaan ini sebenarnya di hotel secara umum itu nggak boleh ya, di hotel secara umum pada umumnya. Tapi memang ada beberapa hotel yang khusus yang memang membolehkan hewan peliharaan, dan itu pun tertentu, nggak semua. Ya, itu bisa berpotensi misalnya katakanlah bulunya tertinggal di kamar atau tertinggal di mana gitu, kemudian ada nanti tamu yang masuk yang dia alergi gitu kan. Nah, itu bisa membahayakan tamu yang lain. Nggak hanya itu, misalnya katakanlah baunya juga mungkin, atau suaranya juga itu bisa mengganggu tamu-tamu lain, sehingga ya dilarang bagi kita untuk membawa hewan peliharaan kecuali memang ada aturannya tertentu. Kemudian yang nomor 3, membawa tamu yang jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi misal katakanlah di kamar itu tertulis maksimal 2 orang, tapi kita membawa 4, 5, 10 misalnya sekeluarga. Itu nggak boleh. Itu ada larangannya, dan kalau di beberapa hotel akan kena denda. Itu tadi ada yang dendanya 1 juta per pelanggaran. Bahkan untuk anak pun itu ada aturannya. Misalnya katakanlah kita membawa anak di beberapa hotel ya, itu kalau misalnya kita membawa anak, misalnya nih kamarnya maksimal 2 orang. Nah, kalau misalnya kita bawa anak 1 atau 2, itu kita harus menambah bed. Kita harus menambah atau menyewa bed tambahan untuk si anaknya ini ya gitu. Di beberapa hotel ada yang seperti itu. Tapi di beberapa hotel juga ada yang lost gitu, ada yang lepas. Misalnya kita pilih yang queen size atau king size gitu. Udah satu keluarga ke situ nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu, ada yang seperti itu. Kecuali
tidak melebihi kapasitas. Misalnya katakanlah kita check-in sendiri, awalnya check-in sendiri, kita memang tujuannya untuk check-in sendiri di kamar yang memang kapasitasnya 2 orang. Ya, kita awalnya sendiri, terus kemudian malamnya ada teman mau nginep, katakanlah ada teman mau, aku numpang dong ke kamar hotelmu gitu. Itu nggak masalah, nggak apa-apa, karena memang kapasitasnya 2 orang itu. Kemudian yang keempat adalah memasak di tempat yang tidak diperbolehkan. Jadi misalnya katakanlah di kamar kita masak gitu, kita bawa kompor portable gitu kan, terus masak gitu, ya nggak boleh. Di lobby juga nggak boleh, di restoran apalagi nggak boleh gitu kan. Nah itu kalau misalnya kita melakukan seperti itu dan ketahuan, kita akan bisa kena denda. Bahkan kalau misalnya itu sampai memicu alarm kebakaran, ya tentunya dendanya akan tinggi. Bahkan kita juga bisa terkena hukum juga, karena ya itu membuat panik kan, membuat panik banyak orang kan. Kemudian yang nomor 5, kita tidak boleh membawa pulang barang yang tidak diperbolehkan. Jadi nggak semua barang yang ada di kamar hotel itu bisa kita bawa pulang. Tapi kalau misalnya katakanlah pasta gigi, nggak apa-apa. Kemudian di beberapa ada sikat gigi itu nggak apa-apa. Terus kalau sabun mandi itu ada yang boleh, ada yang enggak. Itu. Terus kemudian apalagi ya, air minum itu boleh kita bawa pulang. Bantal guling apalagi nggak boleh. Remote TV nggak boleh, handuk juga nggak boleh, kayak gitu. Jadi ada beberapa barang yang nggak boleh kita bawa pulang dan ada yang memang boleh kita bawa pulang. Itu kalian harus tahu gitu loh, mana barang yang boleh, mana barang yang enggak. Karena pada waktu check out ya, pada waktu kita mau check out nih, ngasih kunci ke resepsionis, itu akan ada staff yang akan ngecek di dalam kamar ini apakah ada barang yang hilang, apakah ada barang yang ketinggalan, kayak gitu. Itu akan dicek. Nah, kalau kita ketahuan ya ada barang yang hilang di sana, ya kita akan kena denda tentu saja. Oke. Kemudian nomor 6 adalah kita nggak boleh terlambat saat check out. Nah, di beberapa hotel pada umumnya itu check out-nya itu ada di jam 12 siang, maksimal jam 12 siang. Lewat dari jam itu biasanya kita akan kena denda, ya. Baik dendanya itu berapa persen, misalnya 20% atau 30%. Bahkan ada hotel yang menerapkan dendanya itu 100%. Jadi sama aja kayak kita menginap. Misalnya kita menginapnya rencananya itu cuma 1 malam. Nah, kalau lewat dari jam check out atau batas check out, bisa jadi kita dikenakan denda 1 malam. Jadi kita bayarnya 2 malam. Gitu, 2 kali lipat. Nah, itu makanya kalian hati-hati saat check out. Jangan sampai lebih dari jam 12. Kalau saranku, itu selalu misalnya kalian bangun pagi jam berapapun lah ya. Kemudian kalian makan, kemudian kalian at least jam 9 itu kalian sudah mulai persiapan untuk check out. Baik itu mandi, kemudian dandan, kemudian ya bersihin kamar, ngerapin barang-barang, at least jam 10, jam 11 itu udah selesai. Jangan sampai jam 12, karena proses check out itu ada yang lama. Jadi jangan sampai apalagi kalau misalnya antri ya, banyak yang check out gitu. Karena kalau misalnya kita antri dan kita kena nih lewat jam 12 ya kita akan kena denda. Makanya ya saranku jam 10 lah ya, jam 10 atau setengah 11 lah maksimal. Itu kalian sudah harus check out. Kemudian yang nomor 7 adalah membuat gaduh atau bersuara keras. Jadi even kalian di kamar yang mungkin kedap udara atau kedap apa gitu kan kalian, tapi jangan juga kalian nyetel musik keras-keras gitu kan. Misalnya kalian party gitu kan, ya di beberapa hotel tertentu sih nggak masalah gitu kan. Ada beberapa yang memang bener-bener kedap gitu, tapi ada yang hotel-hotel yang nggak kedap gitu loh, yang ya suaranya kedengaran keluar gitu. Dan itu akan mengganggu tamu lain. Kalau misalnya bahkan berbicara pun ini di beberapa hotel ya, itu berbicara misalnya malam-malam gitu, berbicara malam sekitar jam 10, jam 11 gitu, masih ngobrol sedangkan kita lagi tidur gitu kan, kita ingin tidur gitu kan. Nah, itu pun nggak boleh. Itu masuknya ke pelanggaran mengganggu orang lain atau mengganggu tamu lain. Nah, itu juga akan kena denda. Makanya kalian nggak boleh bersuara keras atau bersuara kencang di saat kalian menginap di hotel. Kalau misalnya kalian di restoran gitu kan ngobrol gitu, ya nggak masalah gitu kan, ngobrol biasa gitu kan. Intinya jangan sampai mengganggu tamu lain. Jadi suara kalian atau apapun yang kalian dengarkan, musik dan sebagainya, selama itu nggak mengganggu tamu lain, ya nggak masalah. Ya, tapi kalau sampai mengganggu tamu lain itu yang akan jadi masalah. Kalau misalnya tamu itu lapor gitu kan ke resepsionis, si kamar nomor ini
bersuara keras atau mainkan musik keras gitu, atau ada party, ada pesta atau ada apa gitu, kemudian saat dicek ternyata benar kita memainkan musik keras, ya kita akan kena denda gitu. Dan ya itu tadi, di beberapa hotel dendanya bahkan sampai 1 juta per pelanggaran, makanya hati-hati ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share tentang 7 larangan yang tidak boleh kita lakukan di hotel, dan jangan sampai itu kalian lakukan gitu kan. Dan itu sebenarnya ada beberapa hal yang tertulis di hotelnya, cuman terkadang kita itu malas untuk baca, malas untuk, atau kita nggak memperhatikan gitu loh. So, jangan sampai itu kejadian ke kalian. Semoga informasi tadi bisa membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!